Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pelajaran kitab Syarh Qatrun Nada wa Balis Sada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita alhamdulillah di hari ini masuk di bab at-tawabi. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. قال الإمام ابن هشام رحمه الله باب التوابع يتبع ما قبله في إعرابه خمسة. Kata beliau bab at-tawabi, mengikuti apa yang sebelumnya dalam i'rab 5. Beliau bilang 5 karena beliau pisahkan antara atop nasak dan atop bayan. الشارح التوابع عبارة عن الكلمات التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها، وهي خمسة: النعت والتأكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل، عدها الزجاج، وغيره 4. وأدرجوا عطف البيان وعطف النسق تحت قولهم العطف. Baik, pengikut itu ibarat dari kata-kata yang tidak disentuh oleh i'rab kecuali secara mengikuti selainnya. Kecuali karena sebab mengikuti selainnya. Dan dia ada 5: na'at, taukid, atau bayan, atau nasak, badal. Az-zajaj, az-zajaji, dan selainnya addaha menghitungnya cuman 4. Mereka memasukkan atof bayan ke atof nasak di bawah ucapan mereka atof. Paham jadi 5 kan? Jadi 5 dan jadi 4 itu alasan. فصل. النعت وهو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. Kata beliau na'at, ini tabi pertama. Dia adalah tabi yang mustaq atau yang ditakwil ke mustaq. Jadi intinya na'at itu mustaq. Na'at itu tidak ada kata jamid. Kalau antum dapat kata jamid berarti takwil ke mustaq. Takwil ke mustaq. Ini nanti untuk menentukan langsung itu na'at. Untuk menentukan langsung itu na'at. Jadi kalau antum dapat kata misalnya ma'rifah, nakiro ma'rifah. Nakiro nakiro. Na'at atau bukan, lihat dulu. Mustaq atau jamid. Mustaq yang ada tasrifnya. Atau jamid bisa nggak ditasrif? Bisa nggak ditakwil? Iya, itu sekarang. Al-mubayyin li lafdi matbu'ihi, yang berbeda dengan lafaz yang diikutinya. Jadi dia itu pengikut yang berbeda dengan lafaz yang diikutinya. Terus. الشاذ التابع جنس يشمل التوابع الخمسة، والمشتق أو المؤول به مخرج لبقية التوابع، فإنها لا تكون مشتقة ولا مؤولة به. ألا ترى أنك تقول في التوكيد جاء القوم أجمعون، وجاء زيد زيد، وفي البيان والبدل جاء زيد أبو عبد الله، وفي عطف النسق جاء زيد وعمر، فتجدها توابع جامدة. وكذلك سائر أمثلتها، ولم يبقى إلا التوكيد اللفظية، فإنه قد يجيء مشتقا كقولك جاء زيد الفاضل الفاضل، الأول نعت والثاني توكيد لفظي. فلهذا أخرجت بقولي المباين للفظ متبوعه. Berarti itu pengertian sudah bagus sekali. Pengikut yang mustaq atau yang ditakwil ke mustaq yang berbeda dengan lafaz yang diikuti. Lihat dulu. Tabi berarti mencakup tawabi yang 5. Ya kan? Kalau dibilang tabi berarti mencakup itu na'at, atau taukid, atau bayan, atau nasak, badal. Mencakup semuanya itu. Mencakup semuanya itu. Iya. Kemudian kata mustaq atau yang ditakwil ke mustaq mengeluarkan sisa tawabi yang lain. Gini tak? Taukid. Kan bukan mustaq. Dah? Badal. Kan bukan mustaq. Ya kan? Atau bayan dan nasak bukan mustaq. Kan antum bilang ini atau bayan. Ja'a Zaidun Abu Abdillah. Kan bukan mustaq. Bukan apa? Mustaq. Jadi kata mustaq ini penting sekali dalam pengertian apa? Dalam pengertian na'at. Iya, dalam pengertian na'at. Jadi kata mustaq atau ditawil ke mustaq mengeluarkan sisa tawabi yang lain. Karena sesungguhnya dia tidak akan ada mustaq, tidak pula ditakwil ke mustaq. Contoh praktek nyata. Ala taro, tidakkah kamu lihat? Annaka taqulu fit taukid. Kamu katakan pada taukid, ja'al qaumu ajma'un. Ja'a Zaidun Zaidun. Dalam bayan dan badal, ja'a Zaidun Abu Abdillah. Dicontohkan bayan dan badal satu kali ya. Karena atau bayan bisa dirubah badal.
Ya, dalam atop nasak ja'a Zaidun wa Amrun. Kamu dapati dia tawabi jamidah semuanya. Demikian pula seluruh contoh-contohnya dan tidak tersisa kecuali taukid labdi. Ya, masalah sekarang taukid labdi. Masalahnya taukid labdi apa? Mengulanglah lafaz. Bisa saja yang antum ulang siapa? Mustaq. Gimana itu? Lihat. Fa innahu qad yaji'u mustaqon. Karena sesungguhnya taukid labdi kadang datang dalam keadaan mustaq. Seperti ucapan kamu, ja'a Zaidun al-fadilu al-fadilu. Ya tak? Al-fadilu mustaq kan? Mustaq itu taukid. Berarti bisa naat. Al-awwal naat, yang pertama naat, wa tsani taukid labdi. Yang kedua kan taukid labdi. Walihada akhrajtuhu biqauli. Oleh karena itu saya keluarkan dari ucapanku al-mubayyin li lafdi matbu'ihi, yang berbeda dengan lafaz matbu'nya. Jadi taukid memang mustaq. Ya kan begitu kan? Memang mustaq lafaznya karena mengulang lafaz. Tapi keluar dengan apa tadi? Berbeda dengan lafaz yang dia ikuti. Taukid beda atau sama? Hah? Sama. Dipahamkan? Ini harus berbeda. Masya Allah. Terus. فإن قلت قد يكون التابع المشتق غير نعت مثال ذلك في البيان والبدل قولك قال أبو بكر الصديق وقال عمر الفاروق وفي عطف النسق رأيت كاتبا وشاعرا قلت الصديق والفاروق وإن كان مشتقين إلا أنهما صارا لقبين على الخليفتين رضي الله عنهما لاحقين بباب الأعلام كزيد وعمر وشاعرا في المثال المذكور نعت حذف منعوته وذلك المنعوت هو المعطوف وكذلك كاتبا ليس مفعولا في الحقيقة إنما هو صفة للمفعول والأصل رأيت رجالا كاتبا رأيت رجلا كاتبا ورجالا شاعرا. Kenapa rijal? رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا. Di otak berarti itu ya. Di buku apa? Rojul atau rijal? Rojul ya. Tapi di otak. Itu namanya mulut ikut otak. Ikut hati ya. Ikut hati. Masya Allah. Susah itu hati. Kata beliau berikutnya. Ya, terkait dengan naat lebih jauh. Kalau kamu berkata, kan selalu beliau bilang melemparkan masalah. Kalau kamu bertanya, qad yakunu tabil mustaq ghairu naat. Kadang ada tabi mustaq tapi bukan naat. Contoh, dalam atop bayan dan badal ucapanmu, qala Abu Bakar as-Siddiq. As-Siddiq mustaq atau jamid? Mustaq kan begitu kan? Gimana itu? Padahal as-Siddiq antum mirob badal atau atop bayan. Qala Umar al-Faruq. Al-Faruq mustaq atau jamid? Mustaq, tapi dia badal atau atop bayan. Gimana ini? Pada atop nasak, ra'aitu katiban wa syairon. Apa jawabannya antum itu? Saya katakan as-Siddiq dan al-Faruq, kalau walaupun dia mustaq, hanya saja sudah jadi lakob untuk dua khalifah itu. Dan yang untuk dua khalifah itu lahiqoin bibabil alam. Yang namanya lakob berarti keduanya sudah ikut di bab nama. Kalau nama walaupun asalnya mustaq menjadi jamid. Begitu maksudnya. Sekarang bukan lagi mustaq. Betul asalnya mustaq. Betul asalnya apa? Mustaq. Cuma sekarang dia sudah jadi apa? Jamid, disebabkan sudah jadi apa? Nama. Sudah jadi nama. Jelas kan? Misalnya Muhammad. Mustaq atau jamid? Ketika belum jadi nama, mustaq. Tapi ketika jadi nama, jamid. Semua begitu. Semua begitu. Jadi nama itu mengubah mustaq menjadi jamid. Iya. Seperti Zaid dan Umar jadinya, dan Amr. Dan adapun syair pada contoh yang disebutkan, itu naat yang dihilangkan man'utnya. Dipahamkan? Kita katakan memang itu mustaq dan itu dia naat. Yang dihilangkan man'utnya. Demikian itu yang man'ut dia lah yang diatofkan. Kan dia bilang begini, dia katakan contohnya tadi adalah ra'aitu katiban wa syairon. Syair naat atau mustaq atau jamid? Kan mustaq, syair, paham kan? Mustaq itu syair. Itu mustaq. Itu adalah mustaq. Itu adalah mustaq. Terus
Padahal di sini atof. Katanya tidak boleh. Mustaq itu kan naat. Bukan atof. Bukan apa? Atof. Apa jawabannya? Itu tetap naat. Naat dia. Cuman bukan naat untuk siapa? Hah? Hah? Gimana? Diatof kan sekarang. Diatof. Katanya atof bukan mustaq. Tak? Atau bukan mustaq. Kita bilang itu bukan atof. Afwan, bukan naat. Itu kita bilang itu bukan atof. Kita bilang apa? Itu naat. Itu naat. Ini masalahnya. Kok ada antum bilang bukan atof padahal ada waw atof? Apa jawabannya? Belum bilang begini. Dem wadalikal man'ut huwal ma'tuf. Sebenarnya man'utnya itulah yang diatofkan, bukan syairnya. Bukan syairnya. Kita antum lihat sebentar akan dibongkar. Wa kadzalika katiban. Demikian pula katiban. Itu bukan maf'ul pada hakikatnya. Sungguhnya dia naat untuk maf'ul. Asalnya ra'aitu rajulan katiban wa rajulan syairon. Sehingga itu bilang ra'aitu katiban wa syairon. Antum hilangkan siapanya? Rajulnya berarti sudah pasmi tadi itu. Namanya naat itu mustaq. Itu adalah apa? Mustaq. Walaupun ada atof mustaq, bukan atof itu. Itu ada yang disembunyikan. Yang mana atof itu yang disembunyikan? Itu kata rajulan. Itu kata rajulan. Ini dari semua contoh yang mereka contohkan. Terus. Fasal. Wa faidatuhu takhsisun aw tawdihun aw madahun aw dhammun aw tarahumun aw tawkidun. Faedahnya. Apa faedah naat? Kenapa antum naatkan? Ia bisa mengkhususkan, atau menjelaskan, atau memuji, atau mencela, atau menyayangi, atau menguatkan. Ini fungsi-fungsi naat. Bisa mengkhususkan man'utnya. Bisa menjelaskan man'utnya. Bisa untuk memuji man'utnya. Bisa juga untuk mencela man'utnya. Bisa menunjukkan kasih sayang terhadap man'utnya. Bisa menguatkan man'utnya. Asy-syarh faidatun na'ati imma takhsisu nakiratin ka qaulika marartu bi rajulin katibin aw tawdihu ma'rifatin ka qaulika marartu bi zaidin al-khiyati aw madahun nah bismillahirrahmanirrahim aw dhammun nah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim aw tarahumun nah Allahumma arham 'abdakal miskin aw tawkidun nah qaulihi ta'ala tilka 'asharatun kamilatun fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidatun. Baik. Faedah naat terkadang untuk mengkhususkan nakirah. Seperti ucapan kamu marutu birojulin katib. Saya lewat dengan seorang lelaki yang sebagai penulis. Mengkhususkan. Itu mengkhususkan. Atau menjelaskan yang ma'rifah. Seperti ucapanmu marutu bi Zaidin al-Khayyat. Saya lewat dengan Zaid al-Khayyat. Penjahit. Ini kata penjahit menjelaskan Zaid yang mana. Paham kan? Menjelaskan Zaid yang mana. Atau bisa juga untuk memujinya. Naat itu memuji. Contoh, Bismillahi. Dengan nama Allah, Ar-Rahman. Ini kan memuji Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Memuji Allah. Atau dam, mencelanya. Contoh, A'udzubillah minasyaiton. Saya berlindung kepada Allah dari setan. Ar-Rajim, yang terkutuk. Kata Ar-Rajim, terkutuk ini apa ini? Untuk apa fungsinya? Ya, mencela setan itu. Bisa juga tarahum merahmatinya, menyayanginya. Seperti ini. Ya Allah, rahmatilah hambamu yang miskin. Kata miskin ini adalah supaya disayangi itu hamba. Atau bisa menguatkan firman Allah, tilka asyara itu 10. Kamilatun, menguatkan 10 itu. Fa'idanu fiqa fis suri nafkha. Apabila sudah ditiup sangkakala itu 1 kali tiupan. Kan nafkha itu sudah 1 kali tiupan. Paham kan? Tapi ditambah lagi wahidatun. Apa fungsinya? Menguatkan. Terus. Fasal. Wa yatba'u man'utahu fi wahidin min awjuhil i'rabi. Wa min at-ta'rifi wat tankiri. Thumma in rafa'a dhamiran mustatiran taba'a fi wahidin min at-tadhkiri wat ta'nifi. Wa wahidin min al-ifradi wa far'ihi. Wa illa fa huwa kal fi'l. Wal ahsan ja'ani rajulun qu'udun ghilmanuhu. Thumma qa'idun. Summa qa'idun. Baik, dia mengikuti man'utnya pada salah satu dari sisi i'rab, yaitu ropa-ropa nasab-nasab jar-jar ya.
dan mengikuti juga ma'rifah nakirah. Ini umum ya. Naat hakiki ataupun naat apa? Sababi. Kemudian kalau dia merofat domir mustatir, yaitu naat hakiki. Kan ciri-ciri naat hakiki adalah merofat domir mustatir. Kalau dia merofat domir mustatir, tabi'a fi wahid minat tadkir wa ta'nits. Ikut juga dari sisi mudzakkar muannats. Paham kan? Wa wahid minal ifrad wa far'i. Salah satu dari mufrad dan dua cabang mufrad, musanna dan jama'. Makanya dibilang ikut 4 dari berapa? Ikut berapa? 4 dari 10. Karena kalau antum hitung i'rab 3, ma'rifah nakirah 5. Kemudian mudzakkar muannats 7, kemudian mufrad musanna jama' 10. Yang dia ikuti berapa? 4 dari 10 itu. Itu kalau naat apa ini? Hakiki. Wa illa kalau tidak, yaitu kalau tidak merofat domir mustatir. Artinya sekarang belum masuk di naat apa ini? Naat sababi. Kalau tidak merofat domir mustatir, yaitu dia merofat dohir misalnya, fahuwa kal fi'il. Maka dia seperti fi'il. Yaitu tidak ikut dari sisi mudzakkar muannats, mufrad, musanna dan jamak kepada sebelumnya. Malah dia ikut kepada siapa? Setelahnya. Dan yang lebih bagus adalah antum katakan ja'ani rajulun qu'udun gilmanuhu. Yaitu kalau fa'ilnya jama, bagus naatnya jama. Kalau naat sababi. Nah, kan gini, qu'ud, dia rofa siapa? Kan gilman tak? Berarti dia merofat dohir. Ketika dia rofa dohir kan tidak ikut sebelumnya. Dia ikut setelahnya. Nah, kalau setelahnya jama, lebih bagus naatnya jama. Itu yang paling bagus. Tumma kemudian setelah itu terbagus kedua qaidun. Antum bisa bilang begini maksudnya. Ja'ani rajulun qaidun gilmanuhu. Tumma kemudian terakhir yang bagusnya qaidun. Artinya jama' mudzakkar salim. Antum bilang ja'ani rajulun qaiduna gilmanuhu. Paham maksudnya? Ini contoh untuk itu. Terus الشرح اعلم أن الاسم بحسب الإعراب 3 أحوال رفع ونصب وجر وبحسب الإفراد وغيره 3 أحوال إفراد وتثنية وجمع وبحسب التذكير والتأنيث حالين وبحسب التنكير والتعريف حالين فهذه 10 أحوال للاسم ولا يكون الاسم عليها كلها في وقت واحد لما في بعضها من التضاد ألا ترى أنه لا يكون الاسم مرفوعا منصوبا مجرورا ولا معرفا منكرا ولا مفردا مثنى مجموعا ولا مذكرا مؤنثا. Baik. Ketahuilah isim itu sesuai dengan i'rab 3 keadaan, rafa, nasab, jar. Sesuai dengan mufrad dan selainnya terbagi 3, mufrad, mutanna, jama'. Sesuai dengan mudzakkar, muannats, maka 2 keadaan. Ada mudzakkar, ada muannats. Sesuai dengan ma'rifah nakirahnya 2 keadaan, yaitu nakirah, ma'rifah. Dan ini 10 keadaan untuk isim. Jadi isim itu tidak lepas dari 10 keadaan. Isim itu tidak lepas dari 10 keadaan. Tadi, dah? Dan tidak akan ada isim di atasnya seluruhnya, tidak mungkin. Di satu waktu. Paham kan? Tidak mungkin itu isim berada di 10 itu dalam satu waktu. Tidak mungkin. Kan 10 keadaannya. Tidak mungkin satu waktu dia berada di atas itu. Kenapa? Lima fi ba'diha minat tadad. Karena pada sebagian ini ada bertentangan. Mudzakkar muannats tidak mungkin sama. Marfu mansub majrur tidak mungkin sama. Ma'rifah nakirah tidak mungkin sama. Paham kan? Ada pertentangannya yang bisa diambil satu-satu. Ala taro, tidakkah kamu melihat? Annahu bahasanya dia la yakunul ismu, tidak akan ada isim marfu'an mansuban majruron di satu waktu. Wala tidak pula mu'arrafan munakkara ma'rifah nakirah di satu waktu. Wala tidak pula mufradan musanna majmu'an di satu waktu. Wala mudzakkaran muannatsa di satu waktu. Ada paham ini? Paham Ustaz? Wa innama yajtama'u fihi minha fil waqtil wahidi 4 umurin wa hiya min kulli qismin wahidun taqul ja'ani zaidun fayakunu fihi al-ifradu wat tadhkiru wat ta'rifu wal raf'u fa in jita makanahu bi rajul fa fihi tankiru badal ta'rifu wa baqiyatul awjuh fa in jita makanahu bi zaidan aw bil rijal fa fihi tathniyatu
أو الجمع بدل الإفراد وبقية الأوجه فإن جئت مكانه هند ففيه التأنيث بدل التذكير وبقية الأوجه فإن قلت رأيت زيدا أو مررت بزيد ففيه النصب أو الجر بدل الرفع وبقية الأوجه. Baik. Tidak lain terkumpul padanya di satu waktu itu 4 perkara saja. Makanya dibilang 4 dari 10. Dah, karena hanya terkumpul berapa? Dalam satu waktu 4 saja. Yaitu di setiap jenis ambil 1. Lihat, ja'ani zaidun. Berarti ada mufrad, mudzakkar, ma'rifah, rofa. Paham tak? Di satu waktu ya? Di satu waktu. Kalau kamu katakan di tempatnya rojul, antum maksudnya ganti zaid dengan rojul. Berarti ada nakiro sebagai pengganti dari ma'rifah dan sisa-sisinya. Kalau kamu datangkan pada tempatnya zaidun menjadi az-zaidan, menjadi ar-rijal, maka ada mutsanna dan jamak sebagai pengganti dari mufrad dan sisa-sisinya. Kalau kamu datangkan tempatnya zaid menjadi hind, maka padanya ada mu'annas sebagai pengganti mudzakkar dan sisa-sisinya. Kalau kamu bilang ra'aitu zaidan, oh sudah. Tadi rofa semuanya sekarang antum nasab. Au marartu bi zaidin, berarti ada nasab atau ada apa? Jar sebagai pengganti dari rofa dan sisinya. Intinya hanya bisa berkumpul berapa? 4 saja. 4 saja. Terus ووقع في عبارة بعض المعربين ibarati ba'di. عبارة بعض المعربين أن النعت يتبع المنعوت في 4 من 10 ويعنون بذلك أنه يتبعه في الأمور 4 التي يكون عليها وليس كذلك وليس كذلك وإنما حكمه أن يتبعه في 2 من 5 دائما وهما 1 من أوجه الإعراب وواحد من التعريف والتنكير ولا يجوز في شيء من النعوت أن يخالف منعوته في الإعراب ولا أن يخالفه في التعريف والتنكير. Baik, sampai situ. Dan waqa'a ada fi ibarati ba'dil mu'ribin, di ungkapan sebagian orang yang mengi'rab naat itu mengikuti man'utnya pada 4 dari 10. Sebenarnya ini tidak salah kalau itu adalah naat hakiki. Dah, karena kalau 4 dari 10 tidak masalah kalau naat hakiki. Tapi kalau mau dibilang naat secara umum 4 dari 10 maka itu salah. Paham kan? Yang benarnya sebentar. Iya. Wa ya'nuna bidzalika, yang mereka inginkan dengan hal tersebut adalah dia mengikuti 4 perkara yang ada padanya. Walaysa kadzalik. Ibnu Hisham bilang tidak seperti itu. Tidak lain, hukumnya adalah dia mengikuti 2 dari 5. Itu yang benarnya. Yang benarnya itu 2 dari 5. Mau naat hakiki atau naat sababi pasti ikut 2 dari 5. Tahu di 2 dari 5? Dah? Kan gini, naat hakiki dan naat sababi pasti ikut dari sisi i'rab. Dah? Sisi i'rab yang 3 dah, rafa, terus nasab, terus apa? Jar. Kan pasti ini, pasti ikut ini. Ikut 3 ini. Kemudian dia ikut 2. Ada ma'rifah sama apa? Nakirah. Kan pasti ikut ini. Jadi semuanya 5. Dia ambil sini saja. Hakiki atau sababi pasti ikut ini. Ambil 1 dan pasti ikut ini, ambil 1. Maka yang dibilang 2 dari 5. Adapun sisanya apa itu? Mu'annas, mudzakkar, apa lagi? Mufrad, terus mutsanna, mutsanna dan jamak. Ini kan lagi sisinya ini. Sisinya. Kalau naat hakiki, diambil lagi sini 1, diambil sini 1. Maka naat hakiki 4 dari 10. Kan pas 4 dari 10. Kalau yang mereka maksud naat hakiki betul. Dia ikut 4 dari 10. Tapi kalau berbicara naat, kita judulnya naat. Naat itu ikut apa? Maka yang pasti, hakiki atau sababi pasti 2 dari 5. 2 dari 5. Kan begitu kan? Kemudian setelah itu, kalau dia meropat dhamir mustatir, maka tambah lagi 2. Dipaham kan? Tambah lagi 2. Berarti dia ikut berapa? 4 dari 10. Kalau dia meropak dohir,
maka tentunya tidak ikut ini. Tidak ikut ini. Karena namanya naat yang meropak dohir, naat sababi, malahan dia selalu mufrad. Selalu mufrad. Kan dia mengambil hukum fi'il. Mengambil hukum fi'il. Kecuali lugu akalunil barogit tentunya. Dan tentunya mudzakkar muannasnya malah ikut setelahnya. Tidak ikut kepada sebelumnya. Dipahamkan? Itu kalau naat apa? Sababi. Jelas kan? Jelas ini pembahasan? Inilah. Ketika ada orang bilang ikut 4 dari 10, itu maksudnya tentunya kalau yang diinginkan naat secara umum, salah. Tapi kalau dia maksudkan adalah naat hakiki seperti buku-buku dasar. Buku dasar kan cuma berbicara naat hakiki. Tidak apa-apa. Kita bilang ikut 4 dari 10. Tapi kalau di atas kan seperti mutamimah sudah dibagi. Ada naat hakiki, ada naat apa? Sababi. Itu tidak cocok bilang 4 dari 10. Iya. Jelas ini pembahasan? Jelas ya? Baik. Jadi kata beliau innama tiada lain hukumnya ayat ba'ahu itnain min khamsah daiman. Dia mengikutinya dalam 2 dari 5 selama-lamanya. Artinya hakiki atau sababi pasti 2 dari 5 itu. Itu maksudnya 2 dari 5 harus antum paham siapa itu 2 dari 5. Pasti itu selama-lamanya. Dan keduanya salah satu dari sisi i'rab dan salah satu dari ma'rifah dan nakirah. Tidak boleh pada sesuatu pun dari naat untuk menyelisihi sesuatu dari naat maksudnya hakiki atau sababi. Mau naatnya hakiki atau naat sababi tidak dibolehkan. Untuk menyelisih man'utnya dalam i'rab tidak mungkin ada. Namanya naat pasti ikut i'rab. Wala, tidak boleh pula ayyu khalifahu fit ta'rif wa tankir. Tidak boleh pula menyelisihinya dari sisi ma'rifah dan nakirah. Tidak boleh pula. Tidak dibolehkan sama sekali. Jelas kan? Iya. Nah, setelahnya baru nanti ada lagi masalah sedikit yang belum sampaikan dan nanti ada rinciannya. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi nanti hari Senin. Alhamdulillah.